Jadwal Piala Dunia U17 2023 hari ini. Jadwal Piala Dunia U17 2023 hari ini, satu di antaranya digelar di kota Solo yang diramaikan dengan pertandingan grup B antara Spanyol melawan Kanada. Laga lain yang tak boleh ketinggalan tentu saja duel timnas Indonesia U17 versus Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertemuan antara Spanyol melawan Kanada ini akan dihelat di Stadion Manahan Solo, Jumat 10 November 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, skuad junior Lapuria Roja jelas lebih diunggulkan pada duel ini. Sementara di grup A, timnas Indonesia U17 akan mengawali tonggak sejarah dengan menjamu Ekuador U17 di Surabaya, Jawa Timur. Bagi Arkan Kakak dan kawan-kawan, penting untuk mendulang poin mengingat lawannya hari ini dianggap sebagai yang terkuat. Sebagai salah satu kontestan yang difavoritkan Piala Dunia U17 2023 ini, timnas Spanyol U17 membawa skuad yang terhitung mewah. Pelatih Jose Lana membawa 21 pemain terbaiknya ke Indonesia. Dari daftar pemain yang dirilis, nama-nama pemain asal Barcelona jadi yang paling dominan, sebab ada 8 nama yang bakal menjadi tulang punggung timnas asal negeri Matador ini. Kedelapan nama tersebut ialah Pau Primkoma, Hector Fort Garcia, Pau Cobrasi Paredes, Andres Cuenca Quechudo, Marc Bernal Casas, Wim Junien Casanova, Juan Hernandez Torres, hingga Marc Guiu Paz. Nama yang disebut paling akhir jelas dinantikan kiprahnya, sebab di usianya yang baru menginjak 17 tahun, dia sudah mencetak gol debut bersama Barcelona di ajang La Liga musim ini. Piala Dunia U17 2023 akan menjadi partisipasi ke-8 bagi timnas Kanada U17. Dari 7 penampilan sebelumnya, mereka paling mentok berjuang di babak penyisihan alias selalu gagal di fase knockout. Fakta menarik dari Kanada ialah mereka belum pernah meraih kemenangan di level Piala Dunia U17. Dari 21 pertandingan, hanya ada 4 imbang yang bisa dihasilkan. Jika mampu menang atas Spanyol, mereka akan memecahkan kutukan ini di Indonesia. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Ekuador U17 pada laga pertama Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 10 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Masyarakat Indonesia dikenal sangat Spartan saat mendukung tim nasional. Bukan cuma di level senior saja, supporter Merah Putih seringkali full house meski yang bertanding adalah tim kategori usia. Apalagi bermain di Surabaya, Jawa Timur, antusiasme arek-arek sangat luar biasa. Ini bisa jadi senjata dan pemain ke-12 buat timnas Indonesia U17. Atmosfer yang tercipta berkat gemuruh supporter di Stadion Gelora Bung Tomo nanti diharapkan bisa menambah semangat juang Welber Jardim dan kawan-kawan. Persija Jakarta menang telak atas Persikabo 1973. Persija Jakarta memetik kemenangan di pekan ke-19 BRI Liga 1 2023-2024. Berhadapan dengan Persikabo 1973, Macan Kemayoran mampu menang dengan skor telak 4-0. Gol kemenangan Persija dicetak Witan Sulaiman di babak pertama, sementara di babak kedua, Hanif Sabandi, Muhammad Ferrari, dan Syahrian Abimanyu turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Berkat kemenangan ini, Persija naik ke peringkat 8 klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. Sementara Persikabo harus rela tertahan di peringkat 17. Bermain di depan pendukung mereka sendiri, Persija tancap gas sejak awal pertandingan. Serangan demi serangan dilancarkan Macan Kemayoran kepada sang tamu. Persija yang mendominasi jalannya pertandingan terus-menerus melepaskan serangan. Namun Persikabo bermain dengan rapat sehingga mereka kesulitan untuk mencetak gol. Setelah melakukan sejumlah percobaan, Persija akhirnya pecah telur di menit ke-30. Berawal dari umpan back heel Rio Matsumura, Witan Sulaiman masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi Syahrul Trisna. Macan Kemayoran unggul 1-0 atas sang tamu. Memasuki babak kedua, Persija tidak mengendorkan serangan. Mereka terus menggempur pertahanan Persikabo. 11 menit babak kedua berjalan, Persija mampu memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Hanif Sabandi mencatatkan namanya di papan skor setelah Witan Sulaiman memberikan umpan tarik yang kemudian disamar oleh Hanif menjadi gol. Tidak lama berselang, Persija akhirnya mampu mencetak gol ketiga mereka. Kali ini Rio Matsumura lagi-lagi memberikan umpan back heel dan Muhammad Ferrari berlari langsung ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan yang masuk ke gawang Persikabo. Persija unggul 3-0. Meski unggul 3 gol, Persija tidak menurunkan tempo serangan mereka. Mereka terus menekan sang tamu untuk mencetak gol tambahan. Benar saja, di menit ke-77, Syahrian Abimanyu yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil membobol gawang Persikabo. Setelah ia mengonversi umpan gayos dengan sempurna, Macan Kemayoran unggul 4-0. Putu Gede resmi tinggalkan Persib dikembalikan ke Bayangkara FC. Bek kanan Persib Bandung Putu Gede Juni Antara resmi meninggalkan Persib Bandung. Ia hanya setengah musim berseragam Pangeran Biru.
Putu Gede harus kembali ke klub lamanya Bayangkara FC setelah pertandingan melawan Arema FC di pekan 19 BRI Liga 1 2023-2024 Rabu 8 November 2023 sore di Stadion GBLA Kota Bandung. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB Terry Cahyono menjelaskan Bayangkara FC menarik surat tugasnya. Mereka menugaskan Putu Gede kembali memperkuat Bayangkara FC di putaran kedua karena tenaganya sangat dibutuhkan tim. Selain itu, sebagai anggota kepolisian, Putu Gede juga harus mengikuti dan menaati panggilan yang bersifat kedinasan dan aturan penugasan dari instansinya. Hingga pekan ke-19 kompetisi BRI Liga 1 2023-2024, Putu tampil dalam 14 pertandingan. Ia hanya absen membela Persib saat menjalani hukuman kartu merah dan sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Atas kontribusinya selama setengah musim bersama Persib, Teddy menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih.